Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Diandra Karisa, Alifa Nurfika, Nurfatia, Yeskiel Immanuel, dan saya sendiri Erwin Marbinul Tamba. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tiga topik utama, mungkin bisa di next. Nah, pada kesempatan ini mungkin kita akan membahas tiga pembahasan. Yang pertama itu ada introduction link layer, yang kedua ada error detection, dan yang ketiga ada correction. Oke, mungkin bisa di next dan dilanjut oleh teman saya. Oke, baik. Pembahasan yang pertama yaitu adalah Introduction Link Layer. Data link layer merupakan salah satu bagian layer atau lapisan yang terdapat dalam OSI atau Open System Interconnection Reference Model. Sistem OSI Reference Model ini mengacu pada suatu sistem atau model yang digunakan dalam implementasi sebuah jaringan. Pada pengaplikasiannya, OSI Reference Model ini terdiri dari 7 buah layer atau lapisan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah Application Layer, yang kedua Presentation Layer, yang ketiga Session Layer, yang keempat Transport Layer, yang kelima Network Layer, yang keenam Data Link Layer, dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah SICA Layer. Salah satu lapisan yang masuk ke dalam model OSI layer ini adalah lapisan data link layer. Dalam proses transmisi data yang terjadi, data link layer merupakan layer ke-6 bagi transmitter atau pengirim data, dan merupakan layer kedua bagi receiver atau mereka yang menerima data. Tugas utamanya yaitu untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data link layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu ke layer network layer ataupun SICA layer. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bahasan selanjutnya yaitu terkait fungsi link layer. Fungsi pertama yaitu melakukan proses grouping secara logik. Jadi pada link layer akan terjadi proses grouping atau pengelompokan kembali data-data yang sebelumnya terpecah atau terbagi karena proses transmisi. Setelah grouping tersebut, maka data yang dikelompokkan tadi siap untuk ditransmisikan ke layer selanjutnya. Fungsi kedua yaitu menyediakan akses ke dalam menggunakan MAC address. Jadi MAC address merupakan sebuah alamat fisik yang bersifat unik untuk mengidentifikasi suatu perangkat serta membantu proses pengiriman dan penerimaan data yang terhubung dengan jaringan. Jadi link layer akan menyediakan akses dari suatu jaringan komputer ke dalam dunia dengan menggunakan sistem pengalamatan MAC address. Next. Fungsi ketiga yaitu mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Jadi dalam proses pengiriman data mungkin terjadi suatu kesalahan. Nah, kesalahan tersebut akan terdeteksi dan dilakukan pengkoreksian menggunakan teknik error detection dan correction pada link layer ini, sehingga akan meminimalisir kesalahan pengiriman yang mungkin terjadi. Fungsi terakhir yaitu menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam head. Paket data yang ditransmisikan akan digabungkan ke dalam dan kemudian paket data yang berbentuk byte tersebut akan digabungkan menjadi bentuk frame. Fungsi ini masih berkaitan dengan fungsi pertama tadi yaitu proses grouping. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu. Nah, baik, selanjutnya ada error detection dan correction. Error detection itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk memastikan bahwa data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Dan untuk error correction sendiri itu merupakan deteksi kesalahan dan rekonstruksi dari kesalahan sebuah data. Oke, bisa di next. Baik, metode error correction yang pertama yaitu adalah stop and wait. Cara kerjanya adalah blok data dikirim setelah ACK dari receiver diterima oleh transmitter terlebih dahulu.
Stasiun sumber akan meretransmisi suatu frame tunggal dan kemudian harus menunggu suatu ACK dalam periode tertentu. Oleh karena itu, tidak ada data lain yang dapat dikirim sampai balasan dari stasiun tujuan tiba pada stasiun sumber. Bila tidak ada balasan, maka frame akan ditransmisi ulang. Bila error dideteksi oleh tujuan, maka frame tersebut dibuang dan mengirim suatu NAK atau negative acknowledgement yang menyebabkan sumber meretransmisi ulang frame yang rusak. Metode yang kedua adalah go back end. Cara kerja dari go back end adalah apabila terdapat blok data yang rusak, maka blok data tersebut dan blok selanjutnya akan dikirimkan ulang. Metode go back end jauh lebih efektif jika dibanding dengan metode stop and wait, di mana metode ini dapat mengirimkan beberapa frame langsung sejumlah window size n, tanpa harus menunggu ACK dari frame pertama. Selain itu, jika ACK sebuah frame belum diterima hingga pada periode waktu tertentu, maka semua frame akan diretransmisikan. Selanjutnya yaitu adalah metode terakhir yaitu selective repeat. Cara kerjanya adalah apabila terdapat blok data yang rusak, maka hanya blok data yang rusak yang akan diretransmisikan ulang. Next, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada contoh dari error detection. Sebelumnya untuk error detection sendiri ada terdiri dari 4 contoh, tapi di sini saya akan menjelaskan 2 contoh yang sering dipakai. Yang pertama adalah parity check. Untuk parity check sendiri itu menambahkan sebuah bit pada setiap pengiriman sejumlah bit sehingga jumlah bit bernilai 1 dan selalu genap atau ganjil. Nah, untuk parity check sendiri ini dibagi dua dengan metode even atau odd, di mana metode genap ataupun ganjil. Jika kita ingin mencari sebuah nilai dari desimal ataupun biner, di mana dia jika dibandingkan nanti akan menghasilkan nilai ganjil, maka kita akan menambahkan 0. Tapi jika kita membandingkan tersebut menghasilkan nilai genap, maka kita akan menambahkan 1. Nah, untuk kelebihan parity check sendiri itu prosesnya cepat karena berbasis biner. Yang kedua itu pengecekannya mudah. Yang ketiga itu adalah analisis dan penggunaan sistem secara sederhana, dan keempat mudah direalisasikan dalam bentuk rangkaian. Untuk kekurangan dari parity check sendiri itu kurang handal dalam mengatasi deteksi dan perbaikan error. Kesalahan terjadi kemungkinan adalah 50% dan belum dapat mengatur file dalam ukuran besar. Nah, mungkin selanjutnya ada CRC. CRC sendiri atau bisa kita kenal dengan Cyclic Redundancy Check adalah metode yang umum digunakan untuk mendeteksi error di mana CRC sendiri beroperasi pada sebuah frame atau setiap blok. Nah, untuk CRC sendiri ada metode yang paling sering dilaksanakan. Cara kerja dari CRC adalah jika diketahui sebuah kabit dari sebuah pesan, maka transmitter menghasilkan sebuah urutan bit yang disebut sebagai frame check sequence atau FCS. Frame ini merupakan frame yang berisi n bit, di mana n bit tersebut habis dibagi oleh beberapa angka yang telah ditentukan. Lalu kemudian receiver tadi membagi frame yang masuk dengan angka tersebut. Nah, untuk kelebihan CRC sendiri mampu berjalan pada pengiriman data yang berkecepatan tinggi, serta memiliki kehandalan sistem yang tinggi dan dapat mendeteksi error dengan panjang bit kurang dari redundansi bitnya. Nah, untuk kekurangannya sendiri, CRC itu implementasinya sulit dan perencanaan untuk perhitungannya sukar untuk dilakukan. Bisa, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya tuh mengatasi error correction dan detection. Dalam mengatasi error correction dan detection ini ada beberapa cara. Yang pertama itu ada substitusi simbol. Bila ada data yang rusak, maka komputer penerima mengganti bagian itu dengan karakter lain seperti sub yang berupa tanda tanya terbalik. Yang kedua ada mengirim data koreksi. Data yang dikirim harus ditambah dengan kode-kode tertentu dan dapat diduplikat, yang dimana perbaikan dilakukan dengan mengganti bagian yang rusak dengan data duplikat tadi. Yang ketiga, kirim ulang. Bila komputer penerima menemukan sebuah kesalahan pada data yang diterima, maka selanjutnya meminta komputer pengirim untuk mengulangi pengiriman data. Oke, bisa di next. Nah, baik, berhubung karena pembahasan tadi adalah akhir dari presentasi pada kali ini, namun sebelum itu kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh kelompok penanya pada Eling.
Oke. Nah, pada forum Eling ini ada pertanyaan dari kelompok 7, izin bertanya. Pada bagian contoh dari error correction terdapat stop and wait dan dijelaskan bahwa blok data dikirim setelah ACK dari receiver diterima oleh transmitter terlebih dahulu. Lalu, kapan metode error tersebut dijalankan kembali? Baik, untuk pertanyaan ini mungkin bisa langsung dijawab oleh Mas Yeskil. Oke, itu dari pertanyaan dari kelompok 7 itu, seperti yang kita tahu pada penjelasan sebelumnya, salah satu bentuk sederhana dari flow control yakni stop and wait flow control. Cara kerjanya ialah berawal dari sebuah entitas sumber atau transmitter, di mana mentransmisi suatu frame data. Setelah diterima, entitas tujuan atau yang kita sebut dengan receiver memberi isyarat untuk menerima frame lainnya, yakni berupa acknowledgement atau ACK. Nah, transmitter harus menunggu sampai menerima ACK sebelum mengirim frame berikutnya. Si receiver atau tujuan itu juga dapat menghentikan aliran data dengan tidak memberikan ACK. Nah, untuk stop and wait flow control akan lebih efisien jika digunakan untuk mengirimkan suatu pesan atau data dengan jumlah frame yang sedikit. Jika jumlah frame yang dikirimkan banyak, maka sebelum deretan frame dikirimkan, frame akan dipecah-pecah menjadi blok-blok frame dengan ukuran yang lebih kecil. Karena terbatasnya ukuran data atau frame yang dapat ditampung oleh receiver, jumlah blok data yang besar akan mengakibatkan proses transmisi berjalan lambat dan dikhawatirkan jika terjadi kesalahan sehingga frame harus dikirim ulang dari awal. Nah, jika ukuran frame lebih kecil, maka deteksi kesalahan akan lebih cepat dan jika terjadi kesalahan data yang harus ditransmisikan ulang lebih sedikit. Mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan di kelompok 7. Oke, berhubung karena hanya satu pertanyaan saja untuk kelompok kami, ini menandakan bahwa presentasi dari kelompok kami telah berakhir. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.